Perkenalkan, nama saya Renaldo Paulus, kelas B1 Ekstensi, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga didefinisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di masyarakat. Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang. Isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun masih belum jelas fakta atau buktinya. Keperawatan gawat darurat, sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta maupun tidak. Keperawatan gawat darurat merupakan pelayanan profesional keperawatan yang diberikan pada pasien dengan kebutuhan urgen dan kritis. Pelayanan kegawat daruratan tidak hanya memberikan pelayanan untuk mengatasi kondisi daruratan yang dialami pasien, tetapi juga memberikan asuhan keperawatan untuk mengatasi kecemasan pasien dan keluarga. Sistem pelayanan bersifat darurat, sehingga perawat dan tenaga medis lainnya harus memiliki kemampuan, keterampilan, teknik, serta ilmu pengetahuan yang tinggi dalam memberikan pertolongan kedaruratan kepada pasien. CPR atau RCP adalah tindakan pertolongan pertama pada orang mengalami henti jantung dan henti napas. CPR bertujuan untuk membuka jalan napas yang tertutup atau menyempit. Indikasi RCP adalah henti jantung ditandai dengan henti sirkulasi dengan cepat, menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen. Yang kedua, henti napas. Henti napas ditandai dengan tidak adanya gerakan udara atau aliran udara pernapasan dari korban atau pasien. Korban tenggelam, obstruksi jalan napas. Fase-fase RCP, resusitasi jantung paru. Yang pertama ada airway. Tindakan ini bertujuan mengetahui ada tidaknya sumbatan jalan napas oleh benda asing. Buka jalan nafas dengan etil atau chin lift atau jaw thrust. Jika dapat dibersihkan dengan jari telunjuk atau jari tengah, dilapisi dengan sepotong kain atau finger sweep. Sedangkan sumbatan oleh benda keras dapat dikorek dengan menggunakan jari telunjuk yang dibengkokkan. Mulut dapat dibuka dengan teknik cross finger, di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Dan yang kedua, breathing. Bantuan nafas dapat dilakukan dari mulut ke mulut, mulut ke hidung atau mulut ke stoma atau lubang yang dibuat pada tenggorokan. Dengan cara memberikan hembusan nafas sebanyak 2 kali hembusan. Waktu yang dibutuhkan untuk tiap kali hembusan adalah 1,5 detik sampai 2 detik. Dan volume udara yang dihembuskan adalah 7.000 sampai 1.000 mil atau 10 mil per kilogram, atau sampai dada korban terlihat mengembang. Penolong harus menarik napas dalam pada saat akan menghembuskan nafas agar tercapai volume udara yang cukup. Yang ketiga, sirkulasi. Mengkaji denyut nadi atau tanda sirkulasi, ada tidaknya denyut jantung korban atau pasien, dan ditentukan dengan meraba arteri karotis di daerah leher korban atau pasien dengan 2 atau 3 jari tangan, jari telunjuk dan tengah. Penolong dapat meraba pertengahan leher sehingga teraba trakea. Kemudian kedua jari digeser ke bagian sisi
kanan atau kiri. 1-2 cm, raba dengan lembut selama 5-10 detik. Jika teraba denyut nadi, penolong harus kembali memeriksa pernafasan korban dengan melakukan manuver tengah dada, kepala, topang, dagu untuk menilai jalan napas korban atau pasien. Jika tidak bernafas, lakukan bantuan pernafasan. Dan jika bernafas, pertahankan jalan nafas. Melakukan kompresi dada jika telah dipastikan tidak ada denyut jantung luar. Kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.